Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kita kali ini, pertemuan terakhir kita. Semoga lancar dari awal hingga akhir. Oke, untuk membersihkan waktu, kita langsung ke pemateri pertama kita. Silakan kepada pemateri langsung memaparkan materinya. Materi yang pertama yaitu ada hadis maudhu. Arab dikenal dengan istilah hadis maudhu. Secara etimologi merupakan bentuk isim maf'ul data yado wado. Kata tersebut memiliki makna menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Jadi secara bahasa hadis maudhu dapat disimpulkan yaitu hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat. Menurut terminologi, hadis maudhu terdapat beberapa pengertian. Di antaranya menurut Imam Nawawi, definisi hadis maudhu adalah huwal mukhtalaqul masnu'u syarru dhaif wa yahrumu riwayatuhu ma'al mubayyana, yang artinya dia hadis maudhu adalah hadis yang direkayasa, dibuat-buat, dan hadis dhaif yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun kecuali disertai dengan penjelasan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sejarah kemunculan hadis maudhu. Selama umat Islam di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyid Arba'ah, 4 khalifah pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersih, tidak ternoda kedustaan. Akan tetapi kondisi tersebut berubah tatkala umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Setelah Khalifah Ali wafat, kelompok Syiah yang menuntut hak mereka untuk menduduki khilafah. Selanjutnya muncullah kelompok-kelompok lain yang berbasis agama. Setiap kelompok itu menopang argumentasinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, sebagian dari mereka berupaya menakwilkan Al-Quran dan menafsirkan sebagai nas hadis dengan arti yang menyimpang. Namun, usaha mereka tidak membuahkan hasil karena keberadaan jumlah penghafal Al-Quran itu dan para ulama dari karangan para sahabat dan murid-muridnya masih sangat banyak. Oleh karena itu, mereka berupaya mengubah dan memasukkan tambahan ke dalam As-Sunnah dan melakukan pemalsuan atas nama Rasulullah. Palsu muncul bersamaan dengan munculnya berbagai macam. Para pemalsu membuat hadis itu untuk menang kelompok lainnya, dan sebaliknya kelompok tersebut juga membuat hadis palsu untuk membela diri. Demikian tuh seterusnya gitu, sehingga yang diungkap oleh para ulama. Munculnya hadis palsu ini diperkirakan mulai tahun 41 Hijriah pada masa tabi'in, murid tabi'in, karena masih banyak sahabat tabi'in yang mengamalkan as-sunnah. Mereka dapat membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang sebab terjadinya hadis maudhu itu yang pertama ada pertentangan politik, jadi perpecahan golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, dan mereka saling membela golongan yang mereka ikuti serta mencela golongan yang lainnya. Yang kedua yaitu usaha kaum zindik. Kaum zindik adalah golongan yang membenci Islam, baik sebagai agama ataupun sebagai dasar pemerintahan. Mereka merasa tidak mungkin dapat melampiaskan kebencian melalui konfrontasi dan pemalsuan Al-Quran, sehingga menggunakan cara yang paling tepat dan memungkinkan, yaitu melakukan pemalsuan hadis dengan tujuan menghancurkan agama Islam dari dalam. Salah satu di antara mereka adalah Muhammad bin Sa'id al-Syami yang dihukum mati dan disalib karena kezindikannya. Ia meriwayatkan hadis dari Humaid dari Anas secara marfu. Aku adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahku kecuali Allah
yang kehendaki. Yang ketiga, sikap taksub terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pimpinan. Salah satu tujuan pembuatan hadis palsu adalah adanya sifat ego dan fanatik buta serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, dan sebagainya. Itu disebabkan karena kebencian bahkan balas dendam semata. Sebagai contoh, menurut keterangan Al-Khalili, salah seorang penghafal hadis bahwa kaum Rafidhah telah membuat hadis palsu mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Al-Bait sejumlah 3.000 hadis. Yang keempat itu mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Kelompok yang melakukan pemalsuan hadis ini bertujuan untuk memperoleh simpati dari pendengarnya sehingga mereka kagum melihat kemampuannya. Jadi pada intinya mereka membuat hadis yang disampaikan kepada yang lainnya terlalu berlebih-lebihan dengan tujuan ingin mendapat sanjungan. Terjadinya hadis maudhu. Yang kelima, perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan ilmu fikih. Munculnya hadis-hadis palsu dalam masalah ini berasal dari perselisihan pendapat dalam hal akidah dan ilmu fikih. Para pengikut mazhab, mereka melakukan pemalsuan hadis karena didorong sifat fanatik dan ingin menguatkan mazhabnya masing-masing. Misalnya hadis palsu yang isinya tentang keutamaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan sebaik-baik manusia. Barang siapa yang meragukannya, maka ia telah kafir. Yang keenam yaitu membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Sebagian orang soleh, ahli zuhud dan para ulama akan tetapi kurang didukung dengan ilmu yang mapan. Ketika melihat banyak orang yang malas dalam beribadah, mereka pun membuat hadis palsu dengan asumsi bahwa usahanya itu merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tinggi agamanya melalui amalan yang mereka ciptakan. Padahal hal ini jelas menunjukkan akan kebodohan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak butuh kepada orang lain untuk menyempurnakan dan memperbagus syariatnya. Sebab terjadinya hadis maudhu yang ketujuh yaitu pendapat yang membolehkan seseorang untuk membuat hadis demi kebaikan. Sebagian kaum muslimin ada yang membolehkan berdusta atas nama Rasulullah SAW untuk memberikan semangat pada umat dalam beribadah. Padahal para ulama telah sepakat atas haramnya berdusta atas nama Rasulullah SAW apapun sebab dan alasannya. Selanjutnya terdapat hadis maudhu yang membahas tentang rezeki, yaitu innallaha yuhibbu ayyara abdahu ta'iban fi talabil halal, yang artinya sesungguhnya Allah suka melihat hambanya yang lelah dalam mencari rezeki yang halal. Riwayat hadis tersebut maudhu. Al-Hafiz Al-Iraqi mengatakan bahwa dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sahal Al-Athar. Ad-Daruqutni menyatakan bahwa Al-Athar adalah pemalsu hadis. Lalu hadis palsu juga ada yang membahas tentang dunia dan akhirat. Berikut ini contohnya, yaitu baik-baik kalian adalah yang tidak meninggalkan unson akhiratnya untuk kepentingan dunianya, dan tidak pula meninggalkan kepentingan dunianya untuk kepentingan akhiratnya, dan tidak menjadi beban bagi manusia. Menurut Abu Bakar Al-Udia dalam kitab Al-Hadis dan Al-Khatib, hadis ini termasuk dalam hadis maudhu dengan sanad dan Naim bin Salim bin Kunbur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sanad riwayat hadis ini digolongkan maudhu karena Yugnam bin Salim disebutkan oleh Abu Hatim sebagai perawi sanad yang dhaif. Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan ia pernah memalsukan sanad yang dinisbatkan kepada Anas bin Malik. Selanjutnya ada tanda-tanda maudhu atau palsu ialah yang pertama, pengakuan dari pemalsu itu sendiri. Yang kedua, terdapat keganjilan dan rusak maknanya. Yang terakhir, bertentangan dengan ketetapan Alkitab dan As-Sunnah dan lain-lain.
Untuk materi kita kali ini cukup singkat. Ya teman-teman, jika ada yang kurang dipaham boleh dipertanyakan saja. Atau kalian ada yang kurang paham nih, boleh tuh minta dijelasin balik sama kakaknya. Nanti kita jelasin kembali ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ditambung dulu ya. Oke, dan pertanyaannya, jika hadis maulud dijadikan sebuah dalil apa boleh? Itu biasanya ya, hadis maulud adalah hadis yang direkayasa dibuat-buat dan hadis dhaif yang paling buruk. Jadi haram tidak bisa dijadikan landasan hukum karena statusnya itu bertolak belakang yang menisbahkan Nabi Muhammad dalam kepalsuan. Jelas tidak? Buat mengenai hadis maulud juga para ulama itu sepakat haram hukumnya dalam menyampaikan hadis maulud, kecuali dengan menjelaskan akan yaitu. Gimana? Apa sudah paham semua? Jika tidak ada pertanyaan lagi, waktunya pun sudah hampir jam istirahat ya untuk kalian. Mungkin materi kita yang kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga kalian dapat mengamalkan atau menangkap apa yang telah kita paparkan kepada kalian selama 1 bulan ini. Semoga di lain waktu kita bertemu kembali ya teman-teman. Amin. Amin. Dari saya mewakili teman-teman saya, ingin minta maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang enak dari kita. Dimaafkan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Foto dulu. Boleh.